Oke, jadi pada tanggal 27 Februari kemarin, channel YouTube Universal Pictures baru saja merilis sebuah video teaser dari salah satu proyek film animasi buatan studio DreamWorks yang akan rilis di waktu kedepannya nanti, yaitu Shrek yang kelima. Nah, dalam video berdurasi kurang dari 30 detik tersebut, kita bisa melihat karakter Shrek dan Donkey yang awalnya sedang berbicara kepada cermin ajaib, lalu disusul dengan karakter-karakter yang lainnya yang juga ikutan muncul dalam video ini. Mereka adalah Fiona, istrinya Shrek, Felicia, putri satu-satunya Shrek, dan juga si bocah Pinocchio. Nah, ketika video ini muncul, seketika internet dibuat terkejut dan langsung dipenuhi dengan berbagai macam perdebatan. Kenapa ini bisa terjadi? Well, itu semua dikarenakan desain karakter yang mereka gunakan untuk film terbaru ini ternyata cukup berbeda dengan desain karakter yang mereka gunakan pada film pendahulunya. Menurut beberapa orang, desain karakternya ini terlihat sangat imut dan juga kartuni, hingga bahkan ada juga yang mengatakan kalau desainnya ini terlihat seperti buatan AI. Nah, tapi ada beberapa orang yang mengatakan kalau desain karakternya ini terlihat tidak jauh berbeda dan malah seperti tidak ada perubahan sama sekali. Memang kalau kita hanya melihatnya secara sekilas, desain terbaru ini terlihat tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kita melihatnya lebih seksama lagi, desain karakter Shrek dan juga lainnya itu terlihat jauh lebih ekspresif serta memiliki pewarnaan yang lebih cerah. Nah, sedangkan pada desain terdahulunya, mereka memiliki desain dan juga pergerakan yang lebih simpel serta warna yang lebih gelap. Buat beberapa orang, hal ini merupakan suatu masalah karena pemilihan desain karakter ini malah merusak esensi dasar dan juga tujuan awal dari dibuatnya film Shrek. Nah, buat kalian yang nggak tahu, film Shrek yang pertama dianggap sebagai bentuk parodi atau ejekan terhadap film-film buatan Disney pada masa lalu. Seperti yang kita tahu, dulunya Disney seringkali membuat berbagai macam film dongeng atau fairy tale dengan nuansa yang sangat indah dan juga ramah, yang padahal cerita asli dari dongeng-dongeng tersebut itu terkadang jauh lebih gelap dari apa yang digambarkan oleh Disney. Maka dari itu, DreamWorks yang merupakan pesaing utama mereka mencoba untuk mengambil pendekatan yang berbeda dengan menghadirkan berbagai macam film animasi, terutama salah satunya adalah film Shrek dengan tampilan yang sangat gelap dan juga dewasa. Jadi ya nggak heran sih kalau banyak orang mempermasalahkan perubahan ini karena rasanya ini seperti DreamWorks malah menjadi seperti pesaingnya di masa lalu. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang membela perubahan ini dengan berbagai macam alasan. Alasan yang pertama adalah gap antara film Shrek yang keempat dan juga kelima itu sekitar 15 tahun lamanya. Yang mana ini menjadi sangat masuk akal karena dengan lamanya waktu tersebut tidak heran kalau DreamWorks mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu membuat film Shrek dengan tampilan yang jauh lebih modern. Pembelaan yang kedua adalah apabila mereka masih menggunakan art style yang sama seperti dulu, mereka berpikir kalau film ini malah bisa membuat orang-orang, terutama anak-anak kecil yang merupakan target penonton dari film ini, malah menjadi tidak tertarik untuk menontonnya. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak zaman sekarang atau generasi saat ini itu lebih suka dengan animasi-animasi yang memiliki visual yang lebih cerah dan juga berwarna. Dan yang terakhir adalah mereka berpikir kalau DreamWorks sepertinya mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada film Puss in Boots: The Last Wish. Buat kalian yang lupa, perbandingan antara film Puss in Boots yang pertama dan juga yang kedua itu terbilang cukup signifikan, terutama dari segi visual dan juga desain karakter. Dan seperti kita tahu, perubahan pada film sequel ini justru malah menghasilkan sebuah film animasi yang paling disukai dan diakui kebagusannya oleh banyak orang. Nah, terlepas dari perdebatan mengenai desain karakter terbaru ini, gue pribadi sebenarnya nggak begitu mempermasalahkannya sih. Walaupun ya gue harus akui, ketika gue pertama kali melihat video tersebut, gue seperti merasa ada yang janggal dan tidak biasa. Nah, justru satu hal yang akan gue permasalahkan dari film ini adalah dari ceritanya. Sejak pertama kali berita mengenai film ini dibuat, gue adalah salah satu orang yang sangat tidak setuju dengan dibuatnya film ini, karena ini film memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah film yang sangat tidak bagus hingga mungkin bisa dikatakan buruk. Salah satu hal yang bisa membuat ini terjadi adalah mereka menghadirkan sebuah cerita yang biasa saja atau mediocre. Walaupun DreamWorks cukup terkenal karena telah menghadirkan berbagai macam film sequel yang sangat bagus dan juga sukses, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ada beberapa film sequel yang mereka buat itu malah tidak berhasil seperti biasanya. Salah satu contoh itu adalah film Kung Fu Panda yang keempat, yang mana seperti kita tahu, film itu menuai banyak sekali perdebatan. Ada yang menganggap kalau film itu biasa saja, tapi ada juga yang menganggap kalau itu adalah film yang paling tidak bagus hingga layak untuk dimasukkan ke dalam jajaran film buatan DreamWorks yang paling buruk. Tapi ya kita lihat saja nanti, dikarenakan kita nggak memiliki informasi yang lebih detail mengenai film terbaru ini, kita tentunya tidak bisa menjudge lebih dalam lagi selain dari apa yang baru saja mereka sajikan. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai desain terbaru yang mereka gunakan pada film terbaru ini. Apakah kalian membencinya atau merasa biasa saja?
Dan apakah kalian mengharapkan perilisan dari film Shrek yang 5 atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!